Universitas T-Kom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi teknologi internet. Nah, di sini akan kita bahas mengenai fasilitas mail dan mailing list ya yang ada di internet, sehingga kita bisa manfaatkan email itu untuk mengirim surat secara elektronik atau mengikuti forum-forum yang basisnya adalah basis email ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir, dan yang belum silahkan untuk segera login ke Siakat ya, dan silahkan Anda memberikan komentar pada materi ini di live chat ya, dan di Siakat ya, di komentar di Siakat. Silahkan nanti Anda berikan komentar untuk materi hari ini ya. Baik, kita akan masuk saja pada materi, yaitu mengenai mail dan mailing list ya. Nah, tentunya Anda sudah biasa ya menggunakan ini, mungkin sejak Anda sekolah menengah atas ya, atau di SMK misalnya ya, atau di pondok pesantren, Anda sudah mengenal ini. Mungkin saat SMP pun ya, Anda juga sudah tahu mengenai email ini. Namun mungkin kalau dulu ya email masih berbayar mungkin ya, dan yang free atau gratis itu hanya beberapa situs saja yang memberikan layanan seperti itu ya. Nah, namun sekarang ini sudah cukup banyak layanan free email ya, sehingga kita bisa membuat akun email dengan mudah dan tanpa mengeluarkan biaya. Oke, baik. Email ini adalah sebuah bentuk komunikasi ya, di mana pesan elektronik dibuat dan ditransfer ya antara dua atau lebih komputer yang terhubung ke jaringan internet. Ya, jadi artinya bahwa email ini sebenarnya adalah menghubungkan data ya. Jadi transmisinya menggunakan internet ya, data yang dikirim ya menggunakan email elektronik atau elektronik mail ya. Nah, di email ini juga ada yang namanya mail server ya. Jadi mail server ini adalah sebuah sistem hardware ya dan software, di mana dia yang akan menentukan alamat penerima dari salah satu dari beberapa rute elektronik yang mengirim pesan ya. Jadi di sini mail server ini fungsinya adalah memberikan layanan untuk pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi intinya di sana, sehingga mail server ini nanti ada beberapa protokol ya. Ada SMTP, ada POP3 ya. Kemudian nanti ada IMAP ya, dan protokol yang lain. Namun 3 protokol ini yang paling banyak digunakan ya. Nah, protokol itu adalah sebuah aturan ya yang menentukan bagaimana internet mengendalikan paket pesan yang melewatinya. Jadi protokol ini yang membuat aturan bagaimana mengirimkan email dan menerima email.
Nah, dengan setting atau aturan tertentu di dalam masing-masing protokol, maka nanti kita bisa mengirim email atau si penerima email bisa mendapatkan email tersebut ya melalui server mail yang terhubung. Nah, protokol dari email ini ada SMTP, ada POP, kemudian ada IMAP ya. SMTP ini kepanjangan dari Simple Mail Transfer Protocol. Nah, SMTP inilah adalah protokol yang dia memutuskan jalur pesan email yang mana yang akan dikirim melalui internet. Nah, jadi ketika kita mengirim email ya, mail transfer protokol ini yang akan mengatur pengirimannya. Kemudian Post Office Protocol atau yang disebut dengan POP ya. POP ini adalah protokol yang mengatur atau mengendalikan pesan email yang masuk. Jadi ini digunakan untuk menerima pesan atau menerima email yang masuk yang dikirim dari pengirim email. Kemudian ada IMAP. IMAP ini adalah Internet Message Access Protocol. Ini juga sama dengan POP fungsinya ya. Nah, ini untuk menerima pesan mail dari server. Nah, itulah protokol email. Kemudian ada istilah MIME ya atau MIME ya, yaitu Multipurpose Internet Mail Extension. Nah, ini adalah sebuah protokol ya yang menspesifikasikan bagaimana mengencode ya, merubah data, membuat kode ulang data yang non-teks ya, bisa gambar, bisa suara atau apapun ya, sehingga bisa melewati internet atau bisa melewati transfer yang dilakukan menggunakan internet ya. Nah, contoh yang lain ada HTTP itu ya, itu juga Hypertext Transfer Protocol ya, jadi protokol yang mengatur text hyper ya, artinya ada encode di situ dari beberapa format ya, selain teks ya, ada gambar, ada suara ya, itu akan di encoding di sana. Kemudian ada software untuk email ya. Nah, sebenarnya email ada dua macam ya, ada email client ya atau email yang biasa di install terlebih dahulu di sistem operasinya, baik itu Windows maupun Linux. Ada juga email webmail ya. Jadi email yang berbasiskan web. Nah, seringkali kita menggunakan yang email berbasis web. Nah, untuk yang email client ini biasanya kita harus menginstal terlebih dahulu software ini. Ya, contohnya adalah mClient, kemudian ada Outlook ya. Kalau Outlook ini bawaan dari Microsoft ya, paketnya dari Windows, Microsoft Office. Nah, ini mungkin yang Outlook ini sudah obsolete ya sejak 2015 ya, sehingga tidak bisa digunakan lagi kemungkinan ya setting untuk Outlook-nya. Nah, jadi kita bisa menggunakan software lain ya seperti mMail. Nah, mMail ini nanti kita bisa atur protokol POP3-nya, kita bisa atur SMTP-nya ya, sehingga kita bisa menggunakannya nanti untuk terhubung dengan webmail ya, misalnya dengan Gmail ya, dengan Yahoo ya. Jadi kita bisa mendapatkan email di email klien kita ya. Nah, setiap email tentunya memiliki email address. Nah, email address ini adalah identitas unik dari email ya. Nah, biasanya milik perseorangan atau milik organisasi yang terhubung ke internet ya. Nah, jadi di sini untuk bisa menerima dan mengirim email kita harus punya alamat email ya atau akun email ya. Nah, kemudian untuk alamat email ini secara penulisan juga tidak membedakan huruf kecil dan huruf besar ya, jadi tidak case sensitif ya, jadi kita bisa menulis dengan huruf besar maupun huruf kecil ya. Namun pada umumnya itu menggunakan huruf kecil ya. Nah, alamat email tadi itu terdiri dari dua bagian, yaitu username dan hostname ya. Username ini mengidentifikasi seseorang dalam satu organisasi ya, atau individu ya, yang tidak mewakili organisasi apapun, dia sebagai individu ya. Jadi user sebagai user individu. Kemudian ada hostname. Hostname ini yang menspesifikasikan domain mana dari email yang akan dikirim ya. Jadi nama domain dari penyedia layanan email tersebut ya, misalnya Gmail, Yahoo gitu ya, atau misalnya dari ISP misalnya ya, Indonet ya.
kemudian ada yang lain-lain, saya kira banyak sekali ya. Nah, kemudian di antara username dan hostname ini dipisah dengan tanda @ ya. Contohnya misalnya nama user @ kemudian nama domain.com. Misalnya tono@gmail.com. Nah, ini saya kira Anda sudah terbiasa ya menggunakan ini. Nah, di dalam email ada beberapa fitur umum ya dari pesan email yang dikirim ya. Jadi ada message header. Nah, ini ketika kita ngirim email ya, itu ada message header, yaitu isinya adalah semua informasi tentang pesan yang akan kita kirim. Nah, kemudian message body ini adalah isi pesan yang sesungguhnya ya, artinya bahwa kalau judul ya hanya singkat saja ya, message header singkat saja, tapi message body ini biasanya lebih lengkap ya. Kemudian ada signature. Signature ini adalah muncul di bagian bawah ya dari pesan email, dan dia berisi informasi yang standar tentang user, di mana penerima dapat menghubungi user tersebut. Jadi semacam informasi mengenai pemilik email atau pengirim emailnya ya. Ada nama perusahaan misalnya ya, kemudian informasi kontak, nomor telepon dan sebagainya. Mungkin ada foto, gambar ya. Kemudian ada nama, nickname, ada kutipan mungkin ya. Nah, itu bisa dituliskan di dalam signature. Kemudian untuk bagian to ini berisi alamat email tujuan ya biasanya. Ya, jadi alamat email yang akan dituju. Kemudian courtesy copy dan blind courtesy copy. Nah, ini ketika kita mengirim email ya, pada bagian to biasanya kita akan menuliskan satu alamat email saja. Tetapi kalau kita menginginkan mengirim email secara bersamaan ke lebih dari satu alamat email, ya, maka kita bisa menulisnya di courtesy copy dan blind courtesy copy, ya. Nah, kalau courtesy copy biasanya kita mengirim email ya, orang lain yang kita kirimi dengan email yang sama, ya, itu akan mengetahui bahwa email tersebut juga dikirim ke alamat email yang lain. Nah, untuk yang blind courtesy copy ya, ketika kita menerima email dari seseorang ya, atau dari perusahaan misalnya, nah, kita tidak tahu bahwa email ini sebenarnya juga dikirim ke beberapa alamat email yang lain. Nah, ini yang blind courtesy ya, tujuannya untuk memberitahu ya bahwa email itu dikirim juga ke alamat email yang lain. Nah, ini berarti nanti alamat emailnya ditulis di courtesy copy di sisi. Tapi kalau yang dikirim email nanti tidak saling mengetahui bahwa email tersebut sebenarnya dikirim di beberapa alamat email ya, maka gunakan blind courtesy copy. Jadi ditulis di BCC ya alamat emailnya. Kemudian from biasanya berisi alamat email dari pengirimnya, ini otomatis ya. Biasanya kalau kita mau mengirim, otomatis from-nya ini adalah alamat email kita. Kemudian subject ini adalah judul email ya. Nah, di situ tentunya ya mewakili isi pesan ya, sama tingkat kepentingannya. Misalnya kita kasih judul misalnya data pendaftaran sekolah misalnya, terus dalam kurung penting. Nah, itu biasanya subjek seperti itu ya, nanti ditulis ya ketika sebelum mengirim email ya. Tujuannya supaya mengetahui di dalamnya apa isinya, kemudian tingkat kepentingannya seperti apa. Lalu ada attachment ini adalah file yang disertakan saat kita mengirim email. Kenapa harus ada attachment? Karena kalau kita tuliskan di body email ya, atau di isi emailnya, itu tidak cukup ya, atau kalau kita tuliskan di sana tidak bisa gitu ya, atau tidak mendukung ya, sehingga ini harus di di attachment. Nah, model attachment sekarang tidak harus berupa file langsung di attach ya, tapi kita bisa mengattach ke cloud ya, file-file yang kita simpan di cloud ya, misalnya di Google Drive, di Dropbox ya. Jadi kita bisa arahkan link ya ke sana, sehingga nanti untuk di-download ya, itu penerima email akan membuka link tersebut ya, sesuai dengan di mana file itu disimpan di cloud ya. Nah, kemudian hati-hati juga yang terkait dengan attachment ini ya.
biasanya ada juga attachment yang jahil ya, isinya adalah malicious ya. Jadi program yang jahil atau disisipi dengan virus komputer gitu ya, atau disisipi dengan malware ya. Nah, ini akan beresiko. Jadi hati-hati kalau kita menerima email, jangan buka email yang kita tidak tahu siapa pengirimnya. Nah, ini adalah contoh dari email yang bisa kita lihat di sini menggunakan webmail ya, yaitu Gmail. Ya. Kemudian bagaimana kita mengcomposing dari emailnya ya? Nah, biasanya di sana kita tulis ya, ini contoh yang kalau kita menggunakan Gmail yaitu webmail ya, yang jenisnya webmail. Kepada kita tulis di sana alamat email yang akan dituju, CC itu tadi carbon copy. Jadi selain dikirim ke alamat yang pertama tadi ya, Migunanis Reklamasi ID, dia akan dikirim juga ke Fitro dan ke Ahmad Ramadan gitu ya. Nah, namun di situ ada BCC ya, Dedi Suwito dan Nabilcom. Nah, jadi Dedi Suwito dan Nabilcom itu tidak bisa melihat bahwa email itu juga dikirim ke Fitro dan Ahmad Ramadan ya. Kemudian judul email di situ ditulis ya, kemudian isi emailnya ya, ada salam terlebih dahulu ya, kemudian body emailnya ditulis apa ya, sesuai isinya. Nah, kemudian di bagian bawah biasanya itu signature. Nah, ini kebetulan signature hanya nama, kemudian nama institusi dan nomor teleponnya. Nah, terkait dengan penggunaan internet secara umum ya, termasuk penggunaan email juga ya, ada beberapa aturan ya yang umumnya disepakati bersama ya, menjadi kebiasaan ya di internet, yaitu netiquette ya. Yang pertama, hindari penulisan pesan dalam huruf besar semua ya. Karena ini seakan-akan seperti kita tuh sedang berteriak-teriak gitu ya dengan huruf besar semua. Ini kita hindari. Kemudian yang kedua, jaga pesan agar sederhana ya, pendek dan fokus. Jadi mengirim email sederhana saja, pendek-pendek saja, lalu fokus sesuai dengan tujuannya ya, isinya mau apa gitu ya. Kalau ada attachment, sertakan attachmentnya. Kemudian ikut sertakan deskripsi dari subjek dan signature ya, jadi supaya tahu ini pengirimnya siapa. Kadang alamat email itu kan nggak sesuai dengan nama ya, nama pemilik email, jadi di situ harus ada signature-nya. Lalu subjeknya juga harus tepat ya, isinya apa. Jadi kita ngirim email itu sudah jelas ya, isinya apa, tingkat kepentingannya seperti apa, lalu signature-nya, siapa pengirim email tersebut ya. Kemudian hindari pengiriman pesan yang tidak dikehendaki ya, terutama ada attachment-nya ya. Jadi artinya kita mengirim pesan yang sebenarnya pesan itu ya tidak dikehendaki sama penerimanya ya, jadi bukan hal-hal yang memang ada tujuannya atau ada keperluannya kenapa mengirim emailnya. Nah, maka di sini hindari pengiriman pesan yang seperti itu. Lalu gunakan juga spell checker ya. Jadi kita baca lagi pesan kita, jangan sampai ada kesalahan spelling atau gramatikalnya. Terutama kalau di dalam bahasa Inggris mungkin ya. Di bahasa Indonesia menggunakan ejaan yang disempurnakan ya. Jadi bahasa Indonesia yang baku, nah itu kita cek lagi ya, isi dari tulisan yang kita tulis di email ya. Lalu gunakan bahasa yang ramah, yang sopan, dan menghormati ya dalam semua korespondensi yang ditulis. Jadi jangan mengirim email dengan apa namanya ya, marah-marah ya, dengan emosi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di email itu ada beberapa fitur yang umum ya. Tentu harus bisa mengirim pesan, menerima, menyimpan pesan, bisa mencetak pesan, ya, mengisi pesannya, meneruskan pesannya ya di forwarding, membalas pesan di replay, kemudian bisa juga menghapus pesan kalau memang pesan itu sudah selesai dibaca atau sudah cukup ya untuk apa namanya dilihat ya, dan tidak perlu disimpan karena mungkin akan memenuhi kapasitas inbox ya, maka bisa dihapus. Nah, di sini penggunaan email klien ya. Jadi bagaimana kita menggunakan email klien?
Nah, ini adalah contoh email klien dari Microsoft ya. Pakainya dari Microsoft Office. Di situ biasanya ada Microsoft Outlook ya. Nah, ini Microsoft Outlook. Nah, tentunya di sini ada inbox, draft, send item, deleted item ya. Kalau kita klik di inbox nanti akan muncul di sini. Namun kalau kita menggunakan email klien ini harus disetting dulu ya. Nah, karena email klien untuk MS Outlook ini sudah tidak disupport lagi sejak 2015 ya, kemungkinan kita tidak bisa menggunakan lagi ya. Nah, maka ada alternatif lain, yaitu menggunakan email klien yang lain selain dari Outlook ini. Misalnya adalah M client. Nah, ini ya, ini contoh dari M client. Jadi saya membuka salah satu email di sini ya, ini alamat emailnya ya, ini guns@gmail.com ini ya. Nah, di sini sebelum kita bisa membuka email ini ya, kita harus melakukan setting untuk POP3 dan SMTP-nya. Nah, bagaimana settingnya nanti di saat praktikum ya, mungkin kita bisa lihat, kita demokan. Nah, jadi kita harus setting POP3 dan SMTP-nya ya. SMTP-nya untuk transfer, POP3-nya untuk menerima ya. Jadi SMTP mengirim, POP3-nya untuk menerima. Nah, settingannya harus sesuai dengan domain penyedia emailnya. Misalnya kalau di sini Gmail ya, berarti nanti SMTP-nya harus pakai konfigurasi dari SMTP Gmail. Kemudian POP3-nya juga sama ya, harus konfigurasi dari SMTP POP3-nya Gmail-nya. Nah, tadi kita bisa lihat fitur-fitur dari email client ya di Outlook Express ya. Tadi ada folder list, inbox folder, outbox folder, send item, deleted item, draft folder, contact list, dan message list ya. Nah, tentunya masing-masing punya fungsi ya. Ada inbox ya, biasanya untuk menerima pesan atau menyimpan pesan yang dikirim, yang diterima ya, sorry. Kemudian outbox ini biasanya pesan yang sudah dikirim ke email lain. Send item ini adalah salinan pesan yang sudah dikirim. Deleted berarti sudah dihapus. Draft folder biasanya untuk menyimpan pesan yang telah ditulis tapi belum dikirim. Kemudian contact list ini biasanya untuk menyimpan data-data kontak email yang ada di email kita ya. Kemudian message list ini adalah ringkasan informasi yang dari masing-masing pesan yang diterima. Ini kalau kita pakai Outlook. Demikian juga kalau kita pakai email ya, itu juga sama. Informasinya secara garis besar seperti itu. Nah, kemudian email ini juga bisa digunakan selain hanya misalnya untuk mengirim email antar pribadi ya, atau pribadi dengan perusahaan misalnya. Nah, kita juga bisa menggunakan sebagai mailing list ya, yaitu daftar email ini ya. Jadi mailing list ini sebenarnya adalah cara yang sangat populer untuk membagi informasi ya, dengan cara kita bergabung ke alamat mailing list tadi. Nah, tujuannya apa? Kita mendapatkan informasi dari alamat mailing list tadi ya. Nah, mail list itu apa? Mail list itu adalah daftar dari nama-nama dan alamat-alamat email ya, untuk sekelompok orang yang membagi keterkaitan atau ketertarikan umum dalam subjek atau topik dan bertukar informasi dengan berlangganan ke list tersebut ya. Jadi di sini mailing list ini biasanya digunakan oleh sekelompok orang ya. Jadi kumpulan dari beberapa orang atau individu yang punya ketertarikan yang sama. Ya, atau topik yang dibahas itu menarik buat anggota atau membernya. Nah, kalau kita berminat, kemudian kita juga tertarik dengan pembicaraan itu, maka kita bisa bergabung ke mailing list ini ya, sehingga kita mendapatkan informasi email dari mailing list tersebut ya. Nah, mailing list ini juga biasa digunakan nama lainnya adalah discussion group ya. Jadi grup-grup diskusi ya, teknologinya menggunakan email gitu ya, sehingga bisa diskusi berbasis email ya. Jadi tidak hilang gitu ya. Meskipun sebenarnya ada
aplikasi lain ya, aplikasi forum ya. Nah, ini juga biasa dipakai untuk diskusi ya. Kalau sekarang mungkin kita menggunakan medsos ya, grup-grup di medsos ya. Sudah tidak menggunakan mailing list lagi mungkin ya. Jadi langsung bisa menggunakan Facebook misalnya ya. Di sana ada grup-grup diskusi yang bisa langsung dilihat per halaman secara lebih mudah ya. Karena basisnya adalah wall ya. Jadi bisa di scroll ya, ke atas, ke bawah, bisa melihat siapa yang mereplay pesan yang dikirim ya, dan seterusnya. Nah, saat kita mengirim opini kita atau kita mereplay dari suatu pembahasan ya, ini kita sebut posting. Ya, sama dengan kalau kita di medsos ya, kita posting atau kita update status ya, kalau memang isinya status. Tapi kalau di grup ya, kita akan memposting bahan pembicaraan ya, atau bahan diskusi, atau kita mereplay ya diskusi yang berlangsung di grup tersebut ya. Nah, saat kita mengirim pesan tadi ya di mailing list, maka software email yang ada di sana ya, di server sana, secara otomatis akan meneruskan ke semua member yang ada di mailing list tersebut. Nah, ini sama juga dengan medsos ya, dengan Facebook ya, dengan Twitter ya, hampir mirip fungsinya. Tetapi bedanya, kalau ini kita harus membuka email. Jadi dengan membuka email maka kita akan mendapatkan diskusinya tersebut ya. Namun kalau kita menggunakan medsos seperti Facebook dan Twitter, langsung kita lihat diskusinya di sana ya, di wall ya, atau di tweet ya. Nah, maka di sana ada retweet, kemudian ada balasan dari tweet ya. Kita bisa langsung mengikuti di scrolling saja ya, karena basisnya di situ wall ya, atau dinding ya. Nah, ada server yang menjalankan software mailing list ini ya. Nah, ini kadang-kadang disebut sebagai list server. Karena apa? Dia yang akan menjalankan mailing list tersebut ya. Jadi server email sebagai server mailing list gitu ya. Nah, lalu mailing list message itu apa? Nah, ya, mailing list message itu adalah pesan email yang mengekspresikan ide atau menanyakan pertanyaan yang diterima oleh setiap member dari mailing list ya. Jadi kita bisa membuka pembicaraan ya, kita bisa membuka topik-topik diskusi gitu ya. Itu berarti nanti akan dikirim pesan ini yang kita sudah tulis itu ke semua member email. Nah, kalau membernya berminat ya, atau ingin ikut gabung di diskusi itu ya, mereka akan memberikan reply ya di mail list tersebut. Nah, ini disebut dengan mailing list message, yaitu pesannya ya. Jadi emailnya, isi emailnya dari mailing list itu. Kemudian ada command. Nah, command ini sebenarnya fungsi di dalam mailing list ya, itu untuk meminta list server mengambil perintah yang ada di mailing list tersebut ya. Jadi ini akan otomatis dilakukan oleh server email milis ya. Kemudian ada list address. List address ini adalah alamat di mana user akan mengirim pesan dan menjawab. Ya, jadi ada list address-nya. Nah, list address-nya ini adalah alamat email dari mailing list tersebut yang digunakan untuk kita ngirim pesan dan kita memberikan reply atau jawabannya. Nah, kemudian ada yang mengelola ya, yang mengelola dari mailing list tersebut, yaitu administrative address. Nah, administrative address ini adalah alamat email yang mengirim perintah ya, misalnya alamat yang digunakan untuk mendaftar ke mailing list ya. Jadi ada mailing list yang otomatis ya, begitu kita mendaftar langsung di approve ya. Tapi ada juga administratifnya ya, jadi kita mendaftar akan di approve oleh administratornya untuk kita menjadi member dari mailing list tersebut ya. Nah, sehingga kita bisa lihat macam-macamnya dari mailing list ini ya. Ada list moderator, ada moderated list, ada unmoderated list, ada closed list ya. Nah, ini untuk list moderator biasanya di sini adalah seseorang yang menjadi moderator dari sebuah mail list
dan dia memastikan bahwa mailing list tersebut selalu bisa menerima dan mengirim informasi yang sesuai dan berhubungan ke semua anggotanya. Ya, jadi list moderator ini yang istilahnya yang memoderasi ya setiap pembahasan yang ada di dalam mailing list tersebut. Nah, ini tanggung jawab dari list moderator. Nah, kemudian ada istilah moderated list. Moderated list ini adalah list di mana list moderatornya dia bertanggung jawab untuk membuang beberapa pesan yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan anggota list ya. Bisa berdasarkan anggotanya atau member atau topik ya yang sedang dibahas ya. Nah, jadi moderated list ini adalah daftar pembahasan gitu ya atau diskusi yang dimoderasi gitu ya antara boleh dan tidak. Kalau tidak boleh ya itu akan dihapus gitu ya, atau mungkin di dalamnya ada kata-kata yang kasar, ada kata-kata yang kurang sopan dan lain sebagainya ya. Ini moderated list akan diterapkan di sana ya. Kemudian ada unmoderated list. Nah, unmoderated list ini yang tadi ya. Jadi mail listnya tidak ada seorang pun yang menjadi moderator dari list tersebut ya, sehingga nanti postingnya akan dikirim ke anggota list secara otomatis ya, tidak ada sensor. Jadi apa yang di replay, apa yang di posting ya, itu ya langsung dikirim ke keseluruhan tanpa ada moderasinya. Nah, untuk yang keempat ada closed list. Nah, ini dimana mailing list ini adalah mailing list khusus ya. Jadi keanggotaannya tidak otomatis, keanggotaannya ini harus disetujui ya. Jadi atau di approve ya oleh admin list atau list moderator. Nah, untuk yang admin list atau list administrator ini yang dia diberikan hak untuk mengawasi ya beberapa mailing list yang aktif. Dia juga bisa menolak atau bisa menerima juga permintaan ya untuk bisa menjadi anggota. Ini adalah list administrator. Jadi keanggotaannya ada moderasinya ya. Kalau yang tadi moderasinya di pesannya ya, di postingnya atau di message-nya, yang ini moderasinya di penggunanya ya, atau di usernya ya, calon membernya gitu ya. Bisa juga list administrator ini menolak ya permintaan keanggotaan ya, misalnya karena terlalu penuh ya, anggotanya sudah terlalu banyak gitu ya, atau mungkin dia bukan bagian dari satu komunitas tertentu gitu ya, sehingga ditolak, tidak bisa menjadi member dari list tersebut ya, karena pertimbangan keanggotaan ya pada satu kelompok tertentu. Nah, untuk list-list yang ada yang sifatnya umum, bukan pembahasan tentang hal-hal yang khusus ya, ini biasanya menggunakan open list ya. Jadi dia akan selalu menerima secara otomatis semua member ya, dan dia tidak ada administratornya gitu ya. Jadi open list ini tidak ada admin yang mengawasi ya mailing list tersebut. Nah, lalu bagaimana kita menemukan mailing list ya? Sebenarnya di internet banyak, kita bisa temukan banyak, ribuan ya bahkan ya mailing list ya dengan topik yang beda-beda. Ya, kita manfaatkan browser web ya, cari di situ ya dengan keyword mailing list, kemudian diikuti dengan topiknya ya. Jadi mailing list kemudian diikuti topiknya, nanti kita akan menemukan listnya itu. Nah, kemudian ada beberapa situs dari list ya yang bisa dikunjungi untuk mencari pencarian, untuk mencari daftar list. Jadi artinya mailing list dari mailing list. Jadi dari web itu adalah web yang berisi kumpulan dari mailing list gitu ya. Jadi ada beberapa situs yang list dari list, itu artinya situs itu isinya adalah kumpulan dari beberapa list yang lain ya. Jadi beberapa daftar mailing list. Contohnya adalah Topika ya. Topika ini adalah situs web yang mengidentifikasi dan mengindeks mailing list berdasarkan kategori dan nama ya. Jadi kategori ini kelompok bahasan, pokok bahasannya apa, dan nama mailing list yaitu nama dari mailing list tersebut ya. Ini Topika ya, web Topika.
Nah, kita bisa buka di situ ya, list.topika.com. Nah, di sini ada beberapa pembahasan tentang newsletter atau list ya tadi, atau diskusi. Nah, di situ ada art and design, ada tentang buku ya, film, kemudian TV ya, kemudian tentang musik ya, kemudian tentang software ya, tentang olahraga dan rekreasi ya. Jadi ada di sini ya. Nah, maka di sini kita bisa mendaftarkan ya, alamat email kita ke sini. Nah, kita bisa tulis di situ. Kemudian kita bisa join ya. Nah, ini ada dua pilihan, apakah dengan format HTML atau dengan format teks. Misalnya di sini kita mencari daftar mailing list tentang buku, film, dan televisi ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini kalau buku nih banyak sekali nih ya, ada Happy Reader ya. Ini salah satu listnya. Kemudian ada Book Browse, Excerpts ya, and Reviews. Kemudian Novel Idea, John Mark Recommend ya. Nah, ini daftar-daftar list yang bisa kita ikuti untuk kelompok atau kategori buku, film, dan televisi. Nah, misalnya kita memilih untuk masuk di list buku ya. Nama listnya adalah Good Book Advice Does Happy Reader Make ya. Good Book Advice Does Happy Reader Make. Nah, ini websitenya ada di sini ya, bisa kita klik di sini. Ini daftar listnya. Ini tipenya unmoderated ya, jadi tidak dimoderasi sama sekali, tidak ada moderatornya ya. Kemudian tidak diperlukan approval tadi ya, jadi admin listnya tidak ada di sini, jadi tidak memerlukan persetujuan ya. Bisa dibaca semua orang, jadi ini sifatnya adalah umum ya, jadi tidak dibatasi kelompok tertentu tadi ya. Kalau moderated ada adminnya, nah, akan dipertimbangkan apakah sudah menjadi member atau anggota dari kelompok tertentu, baru bisa dimasukkan di dalam list ya. Nah, untuk subscribe kita bisa klik ini ya, di bagian ini, to join subscribe here. Nah, maka nanti akan dikirim emailnya ya di sini ya, ke alamat email kita ya. Nah, sehingga kita biasa mendapatkan email itu setiap saat ada yang memposting tema-tema di dalam mailing list itu ya. Nah, di sini ada juga contoh dari pesan yang diposting ya. Nah, di sini tadi di kelompok Happy Reader tadi itu ya, Good Book Advice Does Happy Reader Make ya. Nah, ini contoh-contoh pesan yang dikirim oleh member dari list ya. Nah, ini adalah message-nya yang di sini ya. Ada yang ada subjeknya, ada judulnya, ada yang tidak ada subjeknya ya. Nah, ini autornya, ini pengirimnya ya, jadi member dari listnya. Kemudian dikirimnya kapan ya, ini ya, tanggal dikirimnya. Jadi misalnya di sini Michael Martin ya, kirim subjek tentang Free DirecTV System ya. Nah, jadi kalau kita klik di sini, pesan atau post dari Michael Martin ini akan muncul ya. Nah, ini contohnya. Ini tadi dari Michael ya, jadi kita bisa baca pesan dari Michael Martin ini ya. Dia membuat penawaran ya, satelit system ya, untuk ruangan gratis dan gratis instalasi gitu ya. Kalau sudah mendaftar di DirecTV ini ya, paketnya di DirecTV ini sekian ya per bulan gitu ya. Nah, ini dari Michael. Kemudian selain dari situs yang tadi ya, ada juga dari Gmail ya, dari Google ya, yaitu Google Group. Nah, ini adalah sebuah mailing list juga ya. Nah, kita bisa diskusi secara daring di sini, bisa membuat halaman, bisa membuat tampilan dari mailing listnya ya.
Nah, di sini. Jadi kalau kita mau buat grup, tinggal klik di sini buat grup. Ya, kita buat akun dulu, kemudian kita buat grup, lalu kita undang orang untuk diskusi. Ya. Atau kita bisa mencari yang ada di Google Group yang sudah ada ya. Nah, ini ada beberapa grup yang sudah dikelompokkan oleh Google. Ada grup asal, grup bisnis, grup komputer ya. Grup asal ini biasanya grup dari daerah asal kita di mana, misalnya kalau kita di Semarang ya berarti ini grup nanti yang daerah asalnya dari Semarang ya. Ada grup bisnis ya, ini bisnis-bisnis tertentu ya. Ini sudah dikelompokkan sedemikian rupa ya. Nah, kalau kita masuk di topik tentang komputer misalnya ya, di grup-grup tentang komputer ya. Nah, ini banyak sekali topik yang dibahas ya. Ada komputer, internet ya. Ini wah, sudah ada sekian post ya. 13.000 lebih post tentang perangkat lunak, ini juga 13.000 lebih ya. Kemudian pemrograman ya, sains and teknologi ya. Kemudian berdasarkan negara di sini ada ya. Ada Inggris, Cina, Spanyol ya. Nah, ini ada. Anda bisa klik di sini lalu bisa mendapatkan informasi tentang topik-topik komputer ya. Nah, misalnya kita masuk ke topik komputer perangkat lunak ya. Kemudian kita masuk ke subtopik komputer pemrograman. Kemudian kita masuk ke kawasan Asia Indonesia. Nah, di sini ya. Di sini ada 10 sampai 99 ya per bulan ya. Jadi kita bisa mendapatkan info tentang topik-topik perangkat lunak pemrograman di kawasan Asia ya. Nah, yang berbahasa Indonesia ini ada satu gitu ya. Jadi tidak cukup banyak kalau yang berbahasa Indonesia ya. Kemudian ada lagi grup yaitu Indonesian Computer Programmer, ini juga di Google Group ya. Ini contoh ya. Kita bisa masuk ke grup ini. Kemudian kita bisa meminta untuk menjadi anggota. Nah, ini berarti moderated ya. Moderated mailing list ya, atau kita hubungi pemiliknya ya. Masuk dan mohonkan keanggotaan atau hubungi pemiliknya. Nah, selain dari Gmail ada juga grup Yahoo ya. Ini ya, Yahoo juga punya grup. Saya kira sama ya. Ini Anda bisa browse berdasarkan kelompoknya. Ya, misalnya kita pilih di sini regional, kemudian country, kemudian kita pilih Indonesia. Nah, ini ada beberapa grup-grup yang sudah dibuat ya. Di sini ada culture and community, ya, ada recreation and sport, ya, school and education, kemudian ada kota Jakarta, ya, ini paling terkenal ya kota di Indonesia. Kemudian tentang romance and relationship ya. Nah, kita bisa buka misalnya membuka satu grup ya di Indonesia tadi ya, di salah satu mailing list. Nah, ini kita bisa lihat isi ya dari mailing list yang namanya lowongan.net ya, atau lowongan.net. Jadi list ini khusus untuk pencari kerja dan Anda yang ingin pindah pekerjaan ke tempat posisi yang lebih baik misalnya ya. Membershipnya gratis ya, ada iklannya ya. Nah, ini Anda bisa ikuti ini nanti kalau Anda sudah lulus kuliah mau cari pekerjaan ya, masuk di mailing list lowongan kerja. Nah, oke. Kemudian bagaimana kita berlangganan ke mailing list ya? Ya, kita subscribe. Kita tadi ya kirim pesan email ke server list untuk meminta kita menjadi anggota, bergabung ya, atau kita mengunjungi websitenya. Sponsor dari website mailing listnya itu juga bisa, atau kita mengisi di form ya untuk mendaftarkan nama dan alamat email kita. Kalau di mailing list yang tertutup, administrator list harus menyetujui ya. Jadi kalau kita daftar nggak disetujui ya nggak akan bisa masuk di mail list tersebut ya. Kalau di mail list terbuka ya otomatis langsung disetujui ya tanpa kita dimoderasi oleh atau disetujui dulu oleh admin listnya.
Kemudian bagaimana kita memposting pesan ya. Nah, jadi di masing-masing mailing list tadi ada beberapa tampilan yang berbeda ya. Yang intinya sebenarnya sama ya. Kita bisa mengirimkan pesan berbasiskan email ya. Nah, untuk yang ada moderasinya ya kita kirim ke penerima pesan ya. Nanti akan dikirim ke moderator list ya untuk persetujuan dari pesan itu jika diperlukan ya. Kemudian baru pesannya diteruskan ke semua member atau alamat email di mailing list itu. Nah, kemudian untuk pengiriman pesan ini seharusnya konsisten ya dengan topik yang sama ya, atau sedang dibahas ya, sedang in saat itu ya. Jadi tidak mengirimkan pesan yang di luar pembahasan ya. Nah, langkah-langkahnya ya tentunya masing-masing nanti berbeda interface ya, tampilannya. Tapi pada intinya ya tentu kita buat pesan dulu ya melalui email ya, program email kita. Kemudian kita ketik alamat listnya ya di bagian field to. Kalau diperlukan kita tambahkan CC dan BCC. Kemudian kita ketik pesannya di bagian pesan lalu kita kirim pesannya ya. Nah, untuk membaca file arsip dari mailing list di beberapa file server list, pesan akan diterima oleh list ya dalam arsip ya. Jadi kita bisa melihat atau membuka arsipnya. Jadi meskipun kita ketinggalan ya, maka kita bisa membuka kembali arsip-arsip yang lalu ya. Nah, ada kalanya server list akan menghapus juga pesan-pesan ya secara berkala supaya kapasitas harddisknya tidak penuh gitu ya. Karena kalau terlalu banyak pesan juga kapasitasnya akan penuh ya, maka akan berpengaruh pada server mailing list tersebut. Nah, biasanya akan dihilangkan pesan-pesan sudah lama ya. Kemudian anggota juga bisa mengirim permintaan untuk mengakses pesan itu di waktu-waktu tertentu atau mengirim pesan itu untuk mencari arsip ya. Jadi kita bisa menentukan kapan ya. Itu dikirim 1 bulan yang lalu misalnya, pembahasan 1 bulan yang lalu, kita ingin melihat pembahasan itu di tanggal berapa. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan ya listnya. Nah, bagaimana mengidentifikasi anggota dan meninggalkan mail list ya. Kadang-kala kita sudah selesai, mungkin kita sudah tidak, informasi kita sudah dapat semua gitu ya. Lalu kita ingin meninggalkan mailing list ya sangat dimungkinkan gitu ya. Nah, ada beberapa mailing list yang mendukung perintah untuk menerima informasi anggota yang berlangganan ke mailing list. Nah, tadi ada administrator, ya dia mengontrol list yang kita sebut sebagai list owner. Dia yang membuat informasi dari anggota list ketika menggunakan perintah review atau who. Ya, mereview isinya dari list yang dikirim, who dari siapa. Ya. Nah, saat usernya bergabung ke mailing list, nama dan alamat emailnya akan dilihat ya oleh anggota list yang lain. Ini kalau sudah di-approve ya oleh list owner. Nah, kalau usernya memutuskan meninggalkan mailing list, ya istilahnya adalah dropping dari mailing list itu, ya otomatis tidak akan berlangganan lagi ya list atau pesan-pesan yang dikirim ya, maka akan berhenti menerima pesan yang ada di mailing list tersebut ya. Atau kita bisa mengirim pesan unsubscribe ke alamat administrasi dari list ya. Nah, ini biasanya kita buka dulu ya di email kita, kemudian kita masuk di pesan dari mailing list tersebut. Di bagian bawah ya dari pesan itu ada unsubscribe. Nah, biasanya kita pilih unsubscribe ya supaya kita tidak terdaftar lagi ya di mailing list tersebut. Ya, demikian materi kita tentang mailing list ya. Semoga bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan, silakan Anda bisa tuliskan di bagian live chat ya pertanyaannya. Ya, silakan Anda berikan komentar untuk materi hari ini ya. Bagaimana materi hari ini ya? Apakah mudah dipahami ya?
kemudian apakah jelas, ya, clear dalam penyampaiannya. Silahkan Anda berikan komentarnya di live chat ya, dan di komentar siakat ya. Jadi jangan hanya memberikan komentar hadir, tetapi saya minta Anda berikan komentar untuk materi hari ini ya, apapun komentar Anda. Silahkan Anda tulis mulai sekarang ya. Untuk ke depan juga sama seperti itu ya, Anda bisa berikan komentar untuk semua materi-materi yang disampaikan di live streaming ya. Silahkan, saya tunggu.
Oke, baik, saya akhiri materi hari ini ya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Kalau Anda merasa materi ini bermanfaat, silahkan Anda klik link like-nya, sorry ya. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, dan yang belum menekan tombol notifikasi karena gratis, silahkan Anda klik bunyi loncengnya ya, atau tombol loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi kalau ada kuliah teknologi internet. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.